Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Jadi pada kesempatan pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan kita pada bimbingan kelompok pada hari ini mengenai topik bebas. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mendapat kelancaran dan kemudahan dari Allah SWT. Berdoa menurut agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya yang memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan bimbingan kelompok mengenai topik bebas, yaitu topik yang pertama adalah menyikapi kuliah dengan santai. Kemudian yang kedua adalah topik tidak ikut kerja kelompok. Yang ketiga adalah penyebaran hoax di sosmed, dan yang keempat adalah kuliah tanpa persiapan. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, semoga pada hari ini Engkau memberikan kami kelancaran terhadap segala kegiatan kami pada hari ini. Semoga ilmu yang kami dapat pada hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa bermanfaat bagi kami dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kedua orang tua kami, bantulah mereka atas segala kegiatan mereka, jauhlah mereka dari segala mara-bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok ya. Jadi pengertian bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang membahas secara umum masalah umum di dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, melatih anggota kelompok untuk bisa mengeluarkan pendapat, ide, dan saran di dalam kelompok. Yang kedua adalah melatih keakraban kita antar satu sama lain. Yang ketiga adalah melatih anggota kelompok untuk bisa terbuka di dalam kelompok. Yang keempat adalah melatih anggota kelompok untuk bisa mengendalikan diri dalam kelompok. Yang kelima adalah dapat bertukar rasa dengan orang lain. Yang keenam adalah menemukan alternatif pemecahan masalah terkait topik bebas kita pada hari ini. Kemudian ada pun cara pelaksanaan dalam kelompok kita pada hari ini adalah yang pertama, setiap anggota kelompok diharapkan bisa berpendapat, harus berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah maupun pendapat yang disalahkan. Yang ketiga, jika ada yang ingin berpendapat silakan angkat tangannya terlebih dahulu, dan ketika pendapat tersebut memiliki 2 ataupun lebih, silakan tunggu kembali terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan. Adapun ajas-ajas dalam bimbingan kelompok pada hari ini adalah yang pertama, ajas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok bebas dan terbuka untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan saran mereka dalam kelompok. Yang kedua adalah ajas sukarelaan, di mana setiap anggota kelompok bersukarela dan spontan untuk berpendapat, tidak lagi disuruh ataupun dipaksa oleh teman. Yang ketiga adalah ajas kenormatifan, di mana setiap pembicaraan dan hal yang kita lakukan pada hari ini harus sesuai dengan norma yang berlaku, norma agama, budaya, ilmu, atau norma lainnya. Yang terakhir adalah ajas kerahasiaan, di mana ajas kerahasiaan ini adalah jikalau ada topik yang bersifat rahasia, kita harus bisa merahasiakannya. Jadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok, langkah baiknya kita bermain game terlebih dahulu untuk bisa mengakrabkan kita satu sama lain. Mari teman-teman silakan berdiri. Maka kita akan bermain games pengakraban yang dimana untuk bisa mengakrabkan kita satu sama lain dalam mengotak kelompok ini. Jadi nama gamesnya adalah games perumpamaan. Sebagai contohnya adalah saya mengumpamakan diri saya sebagai alpukat, karena alpukat mengandung protein yang bisa meningkatkan kinerja otot. Itu teman-teman. Apakah seperti siap? Sudah. Baik, saya mengumpamakan diri saya sebagai buah alpukat karena mengandung protein yang bisa meningkatkan kinerja otot saya. Ulan. Saya mengumpamakan diri saya sebagai jeruk karena memiliki vitamin C yang sangat banyak. Kopi. Kaya dan serat. Oke. Ernest. Saya mengumpamakan diri saya sebagai buah pepaya karena apa itu karena. Oke, baik, terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah bawakan games pengakraban. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok
kita pada hari ini mengenai topik bebas. Siap. Siap. Oke, baiklah. Misalnya kita langsung saja membahas mengapa faktor ini penting untuk kita bahas mengenai topik bebas kita pernikahan dini. Silakan Wan. Menurut saya mengapa faktor yang kita bahas sangat penting karena mempengaruhi masa depan dari anak dan remaja, di mana pernikahan dini ini sering sekali terjadi menghambat pendidikan dan perkembangan pribadi mereka. Apakah ada pendapat lain? Ya. Silakan Ernest. Anak yang menikah dini, terutama perempuan ini berisiko merubahnya secara fisik dan mental. Itu mental ya. Oke. Ada pendapat lain? Silakan Bu. Karena pernikahan dini masih menjadi isu yang banyak terjadi di masyarakat. Baik, menjadi. Oke, baiklah, dari pendapat teman-teman tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan berdasarkan pendapat teman-teman? Silakan Wan. Dapat kita simpulkan seperti yang dikatakan Kopi, isu ini sangat banyak terjadi di masyarakat ya. Seperti yang saya katakan juga mempengaruhi masa depan anak ini, dimana kan banyak sekali dari pernikahan dini ini menghambat pendidikan mereka juga kan, seperti juga yang dikatakan oleh Ernest, banyak merusak fisik mental mereka juga secara pribadi. Setelah kita mengetahui faktor ini penting untuk kita bahas, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai faktor penyebab dari terjadinya pernikahan dini tadi. Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya. Silakan Ernest. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Karena Hamil di luar nikah itu kurangnya akibatnya kurangnya pendidikan seksual atau pergaulan bebas. pergaulan bebas tadi ya. Oke. Apakah ada pendapat lain? Silakan Ulan. Terhadap pernikahan dini ini ada dari tekanan budaya dan adat. Kan sering sekali kita lihat di luar sana kan ada budaya kalau misalnya kalau anak gadis dan remaja itu pasti dipisahkan. Dengan itu sih tekanan dari budaya dan adat. Ada jadi dia nikah dini. Iya. Ada pendapat lain? Saya faktor penyebab pernikahan dini ini karena kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan hidup. Kurang edukasi. Baik. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwasannya faktor penyebabnya adalah hamil di luar nikah seperti kata Ernest. Kemudian kurangnya edukasi terhadap siklus yang ada dalam manusia. Istilahnya adalah tidak ada edukasi terkait perhamilan ataupun menjadi apa seperti ke depannya, karena tidak ada edukasi terkait kehidupan mereka. Selanjutnya adalah apa akibat dari pernikahan dini tadi? Ada yang berpendapat? Silakan Ulan. Seperti yang saya katakan tadi, sering terjadi pernikahan dini ini karena menghambat pendidikan ya. Jadi terhentinya pendidikan, apalagi terutama pada perempuan. Ada pendapat lain? Ya, karena silakan. Anak yang dipaksa menikah biasanya mengalami stres dan depresi. Pendapat lain? Silakan Bu. Menurut saya akibat dari pernikahan dini ini tingginya risiko konflik dalam rumah tangga karena belum matang. Dari pendapat teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwasannya tadi seperti katakan Ulan, siapa? Kurang belajar ya, Terhentinya pendidikan. terhentinya pendidikan. Kemudian ada Ernest yang dimana dari psikologisnya dia stres, kemudian merambat ke pernikahan dini dari stres tersebut. Kemudian tadi Poppy seperti apa? Ya, karena konflik dari rumah tangga juga berpengaruh terhadap pernikahan dini ke depannya, karena dia sudah tidak tahan terhadap konflik yang ada di rumah, sehingga dia ingin keluar dari rumah tersebut dan melakukan pernikahan dini. Selanjutnya saya ingin mengetahui apa upaya yang bisa dilakukan agar tidak terjadinya pernikahan dini tadi. Dapat silakan Bobi. Dengan mendorong remaja untuk merencanakan masa depan. Pendapat lain? Ya. Silakan. Pendidikan seks dan reproduksi sejak Silakan Ulan. Solusinya itu dengan lebih kuat untuk menegakkan hukum pada minimum usia untuk pernikahan. Menegakkan hukum. Iya. Dari pendapat teman-teman tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Berdasarkan pendapat. Oke, silakan Bobi. Jadi dapat saya simpulkan upaya atau solusi untuk
jawab, saya ingin mengetahui nih apa komitmen teman-teman berdasarkan pertemuan dengan kelompok kita mengenai topik bebas pada hari ini, pernikahan dini. Silakan untuk kemudian, silakan mulai. Komitmen saya ke depannya untuk menunda pernikahan dini yang dimana lebih mempersiapkan usia, mental, secara fisik juga, dan secara ekonomi juga kita harus berjuang. Teman lain ada? Silakan mungkin. Saya akan fokus Saya akan pendidikan terlebih dahulu ya. Silakan Ernest ada? Oke, kita memberi dukungan dan kesempatan anak untuk bersekolah dan berkembang. Berikan dukungan pada anak. Terima kasih. Terkait topik pertama kita mengenai pernikahan dini setelah selesai, saya akan memberikan topik kedua mengenai tidak ikut kerja kelompok pada PKL kedua pada Retno dari silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu topik bebas mengenai tidak ikut kerja kelompok. Nah, bagaimana pendapat teman-teman nih? Mengapa pentingnya kita membahas topik tidak ikut kerja kelompok ini? Saya, Ya, kalian. faktor ini penting untuk kita bahas karena dengan kita tidak ikut kerja kelompok dapat menghambat proses dan hasil dari dalam kerja kelompok. Kembalikan. Saya topik tidak ikut kerja kelompok ini perlu kita bahas agar tidak terjadi ketimpangan kita seperti ini. Jadi, terima kasih Kopi ya, Membahas topik tidak ikut kerja kelompok itu penting karena mengajarkan tanggung jawab dan etika. Baik, kita kan udah tahu nih apa pentingnya topik ini kita bahas. Ada teman-teman yang bisa menyimpulkan? Saya, jadi yang dapat saya simpulkan adalah bahwasannya tidak ikut kerja kelompok dapat menghambat proses dan hasil dari kelompok tersebut. Juga dapat faktor ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kita dalam ketika bekerja kelompok. Kemudian juga ketimpangan tadi di berkopi, ketimpangan mengenai cara belajar dalam bekerja kelompok. Saya kembalikan ke bulan. Nah, kita udah tahu nih mengapa pentingnya topik ini kita bahas. Nah, kira-kira apa sih faktor penyebab dari tidak ikut kerja kelompok ini? Ya, silakan. Kurangnya motivasi atau minat dalam kerja kelompok. Gimana kita selanjutnya? Menurut saya faktor penyebabnya itu karena kesibukan pribadi atau kurang energi. Makasih. Ya. Jadi menurut saya faktor penyebabnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepada dirinya terhadap tujuan tidak kerja kelompok tersebut. Kembalikan. Baik, ini dapat saya simpulkan mengapa ya, nah, baik di sini saya dapat simpulkan faktor penyebab dari tidak ikut kerja kelompok ini seperti yang dikatakan Kopi itu ada manajemen waktu kurangnya ya. Jadi kita kok kosong salah pun. Ya tahu kenapa? Ya kosong kali anjir. Tadi duduk. Santai muka aja. Santai muka, nengok ulang juga. Manajemen waktu. Tahu apa? Kurang lebih cepat. Oke, nah, kata Tanggung jawab. Nah, baik, di sini bisa saya simpulkan faktor penyebab dari tidak ikut kerja kelompok ini karena kurangnya motivasi yang seperti yang dikatakan Ernest dan minat mereka untuk mengikuti kerja kelompok ini, dan juga seperti yang dikatakan oleh Danu, kurangnya ada rasa tanggung jawab di mana seharusnya kerja kelompok ini kan dilakukan secara bareng-bareng ya, tidak dilakukan secara individu. Selanjutnya seperti kurangnya manajemen waktu yang dikatakan oleh Poppy. Nah, selanjutnya ini kan udah tahu faktor penyebab dari tidak ikut kerja kelompok ini. Menurut teman-teman, apa sih? Udah. Ulang Oke. dari kata-kata akibat. Kamu tahu? Oke. Setelah kita mengetahui mengenai faktor penyebab dari tidak ikut kerja kelompok ini, kira-kira pendapat teman-teman akibat apa sih yang terjadi apabila kita tidak ikut kerja kelompok? Ada yang bisa memberikan pendapat?
biar pada Danu saya Dan terima. akibatnya itu nilai individu bisa diturunkan oleh dosen, dan juga penurunan nilai terhadap teman yang ada dalam kelompok. Selanjutnya ada ya, Saya akibat dari tidak ikut kerja kelompok ini bisa membuat hubungan antara teman menjadi retak. selanjutnya Ya. Beban yang tidak merata. Jadi anggota lain harus mengerjakan tugas lebih banyak yang bisa menimbulkan kelelahan, iritasi, dan kesulitan tidak dihargai. baik, di sini dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman, akibat dari tidak mengikuti kerja kelompok ini yang seperti dikatakan Ernest, beban yang tidak merata. Jadi baik, ada teman yang mengerjakan lebih banyak dan ada yang lebih dikit kan. Dari situ juga jadi pengakraban pada teman berkurang, sehingga bisa saja teman ini mengadu kepada dosen seperti yang dikatakan Danu, nilai kita juga akan berkurang karena kita tidak ikut dari kerja kelompok ini. Nah, kita kan nggak tahu nih akibat dari tidak ikut kerja kelompok ini. Apa sih solusi yang kalian berikan? Ada yang ingin memberikan pendapat? Nah, Ya, Danu, jadi solusi yang saya berikan adalah berikan komunikasi yang baik kepada teman-teman berkelompok, dimana kita mencurahkan isi hati mengapa kita tidak bisa ikut, dan jika kita tidak bisa ikut, kita juga harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah mereka berikan, terhadap tugas yang mereka sudah jalankan begitu. Selanjutnya ada yang memberikan pendapat? Kopi saya pertanyaan. Saya upaya solusinya itu bisa dengan menyusun pembagian tugas sejelas dan Dengan menyusun tugas yang jelas ya. Selanjutnya pada Ernest saya pertanyaan Menentukan jadwal dan deadline. menentukan jadwal dengan deadline. Nah, kan kita udah tahu nih pendapat dari teman-teman. Ada yang bisa menyimpulkan dengan semua ini. Yang pada Ernest saya pertanyaan. Saya dapat menyimpulkan dari pendapat si Danu dengan membagi tugas dan juga menentukan jadwal atau deadline, dan juga Lalu komunikasi yang baik. menjaga kondisi yang baik. Baik, terima kasih kepada Ernest telah menyimpulkan pendapat dari teman-teman. Nah, kita kan udah tahu tadi sudah membahas mengenai faktor penyebab, akibat, bahkan solusinya kita sudah berdiskusi. Nah, komitmen apa sih yang akan kalian lakukan untuk kedepannya? Ya, pada topik saya akan berusaha aktif terlibat dalam kerja kelompok. terima kasih pada Kopi. Nah, komitmen saya yaitu saya akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah diberikan kepada anggota kelompok saya. Bertanggung jawab ya, Danu. Ya, terima kasih. Ernest? Saya meningkatkan efisiensi, komitmen membuat proses kerja lebih teratur, menghindari penundaan, dan minimalkan konflik. Oh, seperti manajemen waktu ya? Ya, betul. Oke. Setelah selesai membahas topik kedua, kita akan lanjut ke topik ketiga yang akan dibawakan oleh Kopi. Selanjutnya kita akan membahas topik ketiga kita, yaitu penyebaran hoax dan medsos. Jadi menurut teman-teman semua, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Baiklah. Jadi mengapa topik ini penting kita bahas? Karena penyebaran hoax dan itu dapat menyebabkan kesalahpahaman dan panik di masyarakat. Kembali ke Ya. Membahas hoax membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Terus, mengapa topik ini penting sangat kita bahas? Karena dalam penyebaran hoax ini bisa dilakukan secara cepat, bisa menyebar secara cepat, sehingga dapat mempengaruhi banyak orang. Jadi terima kasih untuk pendapat semua. Teman-teman ada nggak bisa dari pendapat kita semua, dapat saya simpulkan seperti yang saya katakan bahwa penyebaran hoax ini bisa dilakukan secara cepat sehingga mempengaruhi banyak orang. Nah, seperti yang sudah bilang, bisa menjadi kesalahpahaman dalam masyarakat. Dan dengan membahas ini juga, seperti yang dikatakan Ernest, itu
dapat memberikan kesadaran literasi kita di digital. Terima kasih kepada yang Tuhan. Penyebaran hoax di media sosial ini pastinya memiliki banyak faktor penyebab. Jadi buat teman-teman semua, teman apa saja faktor penyebab dari penyebaran hoax di media sosial? Nah, faktor penyebab ini biasanya kurangnya pengawasan atau pengontrolan dalam melakukan atau menggunakan media sosial. Ada lagi? Pengguna tidak terbiasa memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Jadi faktor penyebabnya adalah tidak dapat membedakan antara berita yang benar dan juga berita yang salah. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman semua. Jadi dari pendapat teman-teman tentang faktor penyebab penyebaran hoax di media sosial ini, kesimpulannya yaitu karena kurangnya literasi digital membedakan berita benar dan berita palsu, dan juga kurangnya pengawasan dalam penggunaan media sosial. Dari penyebaran hoax di media sosial ini berbagai akibat atau dampak. Lalu teman-teman, apa akibat dari penyebaran hoax di media sosial? Jadi akibat dari penyebaran hoax di medsos ini adalah bisa menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat, dapat menghambat juga mengenai literasi mereka terhadap digital. Begitu. Saya kembalikan ke Lanjut, silakan. Ya. Nah, jadi akibat dari penyebaran hoax di media sosial ini dapat melakukan salah tindakan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Hoax membuat orang sulit membedakan mana informasi yang benar dan yang palsu. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman semua. Jadi dapat saya simpulkan, akibat dari penyebaran hoax di media sosial ini dapat membingungkan dan menyesatkan masyarakat, bisa memecah belah masyarakat dan melakukan tindakan atau keputusan yang salah tentang informasi yang palsu. Lalu apa upaya atau solusi untuk mengatasi masalah ini? Nah, upaya yang atau solusi yang untuk mengatasi dari penyebaran hoax ini dengan meningkatkan literasi kita digital bahwa penyebaran hoax ini sangat tidak bagus. Solusi dari saya yaitu terkait penyebaran hoax ya. Jadi solusinya adalah lebih berhati-hati lagi dalam mencet link-link yang ada di media sosial. Karena kita takut dia tidak tahu kan apa yang ada di dalam link tersebut, dan tidak tahu link tersebut itu benar atau palsu, dimana bisa saja link tersebut phishing dan bisa merambat ke identitas diri kita karena kita sudah mencet link phishing tersebut. Saya kembalikan ke Ya, menerapkan undang-undang yang mengatur penyebaran berita hoax dan sanksi yang berlaku lagi sekarang. Terima kasih. Jadi teman-teman ada yang bisa Ya. Pertama itu saya dapat menyimpulkan yang pertama itu berhati-hati dalam bermain media sosial karena banyak ini. Yang kedua itu membuat undang-undang bagi penyebaran hoax dan memberikan sanksi bagi pelakunya, dan yang Meningkatkan literasi digital. meningkatkan literasi digital dalam bermain media sosial. Oke, saya mendengar topik. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau mendengar komitmen dari teman-teman tentang Jadi komitmen saya yaitu saya akan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial dengan cara tidak mencet link-link phishing yang ada di media sosial. Gitu.
kebalikan. Saya komitmen saya ke depannya yaitu selalu mengecek dulu kebenarannya sehingga tidak terjadinya penyebaran palsu. Ya, mengedukasi orang terdekat agar lebih bijak tentang media sosial. Topik ketiga kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kami dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan topik keempat mengenai kuliah tanpa persiapan. Menurut teman-teman, apa pentingnya membahas kuliah tanpa persiapan? Saya. Jadi mengapa topik ini penting kita bahas? Itu karena kuliah tanpa persiapan itu dapat berdampak pada pemahaman dan bisa berdampak pada hasil akademik pada mahasiswa tersebut. Gitu. Kemarin kan Kanas. Lagi mau pendapat? Oke, silakan. menurut saya topik ini penting untuk kita bahas karena kebiasaan ini dapat mempengaruhi prestasi akademik. Karena kuliah tanpa persiapan ini memang harus kita karena kalau misalnya kita tidak ada persiapan dalam melakukan kuliah, kita ini lebih cenderung tidak maksimal dalam memahami materi. Baik. Bagi teman-teman, adakah yang bisa menyimpulkan apa dari yang pasal itu? Jadi dapat saya simpulkan untuk kita bahas karena dapat menentukan hasil belajar. Kebiasaan ini juga dapat mempengaruhi prestasi akademik dan berdampak pada pemahaman materi. Baik. Yang kedua, saya akan apa faktor penyebab dari kurangnya persiapan dalam kuliah? Faktor penyebab dari kurangnya persiapan dalam kuliah ini kurangnya kesadaran akan pentingnya bahwa persiapan untuk kuliah ini sangat Ada yang berpendapat? Menurut saya kuliah tanpa persiapan ini karena melakukan kegiatan di luar kegiatan dari kampus. Misalnya dia tersibuk dengan bermain games ataupun melakukan hal-hal yang di luar kegiatan kampus, sehingga kegiatan yang ada di kampus dia mengalami kurangnya persiapan dalam menyiapkan bahan-bahan atau materi yang ada di kuliah. Gitu. Ada lagi yang berpendapat? Menurut saya faktor penyebab kuliah tanpa persiapan itu karena rasa malas dan motivasi belajar. Baik, di sini saya akan menyebutkan menurut pendapat teman-teman itu, menurut dari pendapat Bobi itu malas. Nah, malasnya seorang dalam kuliah tanpa persiapan. Baru yang kedua, menurut Sejanu itu melakukan aktivitas di luar kampus seperti seringnya bermain game online ataupun tidak bisa mengatur waktunya. Yang ketiga, menurut Bulan tadi apa tadi? kurangnya kesadaran akan pentingnya persiapan. Itu menurut Bulan itu kurangnya persiapan, kurangnya kesadaran Akan pentingnya persiapan. akan pentingnya persiapan perkuliahan. Yang ketiga itu akibat dari kuliah tanpa persiapan apa ya? Menurut pendapat teman-teman apa itu? Ya, silakan. Topik. Menurut saya akibat dari kuliah tanpa persiapan ini sulit memahami materi yang disampaikan. Baik. Yang pendapat. Menurut saya akibat dari kuliah tanpa persiapan ini bisa menyebabkan nilai rendah dalam melakukan misalnya tugas-tugas yang biasa atau juga Sama seperti Ulan, bisa berdampak pada hasil akademik. Mana kurangnya persiapan ini bisa berdampak pada kurangnya kinerja kita dalam mengerjakan tugas-tugas. Karena kita kurangnya persiapan dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua tadi saya jelaskan bahwasanya kuliah tanpa persiapan ini bisa berakibat kemarin dosen juga bisa. Karena kuliah tanpa persiapan tidak menyiapkan apa-apa dalam berkuliah sehingga bisa menyebabkan dosen juga bisa
marah kita karena kita tidak ada persiapan dalam melaksanakan mata kuliahnya. Baik, saya kami simpulkan sesuai pendapat teman-teman. Menurut pendapat Profi itu dimarahi dosen, yaitu menurunnya nilai. Yang ketiga itu terdapat juga untuk akademik sama seperti pendapat Profi dan itu ulang. Keempat itu upaya apa yang dapat dilakukan mengatasi proyek persiapan? Hal yang dapat kita lakukan itu dengan meningkatkan kesadaran kita bahwa persiapan dalam melakukan kuliah itu sangat penting, karena dari hal tidak ada persiapan dalam melakukan perkuliahan ini bisa mengakibatkan ke akademik kita sendiri juga. Saya upayakan solusi yang dapat kita lakukan itu dengan membuat jadwal belajar dan satu waktu belajar. Solusi ya, jadi solusi dari saya yaitu terapkan manajemen waktu yang baik. Tadi kan saya jelaskan bahwasanya kita tadi kan beraktivitas luar jam kampus, sibuk kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi saya di sini menunjukkan bahwasanya solusinya adalah menyiapkan manajemen waktu yang baik untuk bisa mempersiapkan kuliah dengan tepat agar kita bisa fokus pada mata kuliah yang ada perkuliahan. Di sini teman-teman adakah yang dapat mengumpulkan materi? Ini dapat disebutkan bahwasanya tadi saya bahwasanya adalah harus lebih pandai dalam manajemen waktu, dan juga seperti kata Ulan juga kita harus meningkatkan sadar diri terhadap niat kita dalam kuliah. Jadi tadi ada Poppy menjelaskan bahwasanya membuat jadwal belajar rutin agar kita bisa pandai dalam mengatur pembelajaran yang ada di perkuliahan. Oke, Balik ke Ernest. Baik, untuk terakhir itu komitmen apa yang dapat dilakukan untuk dalam mengatasi persiapan kuliah tanpa persiapan ini? Kedepannya sih dengan mengembangkan semangat belajar kita sebagian bagian dari pengembangan diri kita sendiri. Dapat? Menurut saya berusaha untuk mengatur waktu belajar dan pendidikan. Komitmen saya yaitu saya harus bisa lebih menempatkan waktu, enggak harus bisa lebih manajemen waktu saya sehingga saya bisa fokus pada perkuliahan yang ada di kuliah saya. Oke. Mengakhiri pertemuan topik bebas kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Kristen, saya yang kami berdoa dimulai. Ya Allah Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan menyikapi topik bebas dengan topik pertama itu pernikahan dini, kedua tidak ikut kelompok, ketiga penyebaran hoax di sosmed, keempat kuliah tanpa persiapan. Terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini kami telah mengetahui faktor-faktor dari bidang pernikahan, faktor bidang penyebaran hoax di sosmed, keempat itu kuliah tanpa persiapan. Bantulah kami untuk menjadikan diri ini membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas, menjadikan kami manusia bertanggung jawab. Sehingga kami, ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi sebuah amal untuk kami bermanfaat bagi orang banyak. Amin. 1, 2, 3. Sayonara sampai kapan tuh meneng. Sayonara sampai kapan tuh meneng. Ngawe opo loro loro iku era eneng kanggone.
kang mone. Yeay. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa muse. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa muse. Dua ama susah, susah hilang, ada apa tani? Dua ama susah, susah hilang, ada apa tani? Hey.